Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul bersama, bersilaturahim, saling nasihat menasihati dalam kegiatan rutin apa spesial Ramadan kita, kajian tiga tiga tangguh mengaji, dan episode sekarang masuk ke 35 untuk teman-teman di PP tiga tangguh yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita tak terasa sudah masuki Ramadan yang ke-8 di 1446 Hijriah ini, dan mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, dan karena khawatir jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Teman-teman yang rahmati Allah SWT, kita pada pagi ini nih kita bersama Kang Romi ini langsung mendatangkan dari Kabupaten Lingga di antara kita untuk berbagi, bersharing bersama terkait dengan tausiah subuh lah ya, kuliah subuh kalau dibilang, di tiga tangguh mengaji, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan tema terkait dengan takwa, kunci kehidupan bahagia. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan insight buat kita untuk memberikan kontribusi dan perbaikan diri, baik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik, untuk Kang Romi, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, Kang Haris, terima kasih. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat, kawan-kawan, rekan-rekan yang asik yang kami cintai karena Allah, Bu Resa, Bu Hera, Bu Rosita, terlebih lagi Kang Aris, moderator kita, host kita yang kita banggakan, yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan takwalah hidup kita akan selamat. Dunia bahagia, akhirat pun sejahtera. Tanpa takwa, sehebat apapun manusia tidak akan mampu untuk menghadapi kehidupan yang penuh ujian ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, bukan yang paling viral atau terkenal, tetapi yang paling bertakwa. Lantas, apa itu takwa? Takwa bukan hanya soal pakaian yang panjang, bukan hanya soal jidat yang hitam, bukan sekedar hafal dalil dan ayat. Takwa itu bukan teori, tapi aplikasi. Tadi udah cerita banyak dengan Kang Nur Asyik ya, pengalaman di lapangan. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya,
dengan penuh kesadaran dan rasa takut kepadanya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang bertakwa itu hidupnya penuh berkah. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala masalah dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Coba kita renungkan, rekan-rekan, rahimakumullah. Kenapa hidup kita banyak masalah? Kenapa rezeki terasa seret? Bisa jadi karena kita kurang bertakwa. Makanya, kalau mau hidup tenang, rezeki lancar, rumah tangga bahagia, anak-anak soleh, pekerjaan berkah, kuncinya cuma satu. Kuncinya cuma satu, takwa kepada Allah. Lihatlah para nabi dan orang-orang soleh. Mereka bukan orang-orang kaya raya, tapi hidup mereka tentram. Kenapa? Karena mereka bertakwa. Coba lihat Fir'aun, istana megah, harta berlimpah, tapi akhirnya tenggelam di Laut Merah. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa. Ini saya teringat dengan bincang-bincang tadi dengan Kang Nur Asyik ya. Nanti boleh kita eksplorasi nanti kalau memang ada kesempatan diskusi. Rekan-rekan rahimakumullah, takwa bukan hanya di masjid, bukan hanya di pengajian, tapi di mana saja dan kapan saja. Ya. Takwa di rumah berarti membangun keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kejujuran. Takwa di kantor berarti bekerja jujur, tidak korupsi, dan tidak mencari keuntungan dengan cara yang haram. Takwa di jalan berarti tidak ugal-ugalan, ya, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Takwa dalam bisnis berarti berdagang dengan jujur, tidak menipu, dan tidak mengurangi timbangan. Takwa itu bukan sekedar ucapan, tapi harus ada dalam setiap tindakan. Karena Allah tidak menilai banyaknya ibadah semata, tetapi juga bagaimana ibadah itu membentuk akhlak kita. Rekan-rekan rahimakumullah, kalau kita bertakwa, apa yang kita dapatkan, gitu kan? Banyak rekan-rekan sekalian, banyak. Setidaknya ada 5. Yang pertama, hati yang tenang. Karena kita yakin bahwa Allah mengatur segalanya. Yang kedua, rezeki yang berkah yang datang dari arah yang tak terduga. Yang ketiga, keluarga yang harmonis. Karena kita menjadikan agama sebagai pedoman. Yang keempat, eh, hidup yang dipermudah. Karena Allah selalu memberikan jalan keluar. Dan yang terakhir, keselamatan dunia dan akhirat. Karena Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang berbahagia, jangan tunda-tunda bertakwa. Jangan tunggu tua. Jangan
tunggu sakit, jangan tunggu miskin, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Banyak yang menyesal di hari akhir, di kemudian hari, di akhir hayatnya, karena tidak sempat bertakwa dengan sebenar-benarnya. Maka dari itu, rekan-rekan rahimakumullah, marilah kita muhasabah diri. Sudah sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Ya. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak. Karena penyesalan di dunia masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah di akhirat, selesai urusan. Nauzubillahi min zalik. Ramadan, kita diwajibkan puasa di dalamnya, ditambah dengan amal ibadah yang lain-lain, yang Allah harapkan dari kita adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat, padat, dan juga sangat apa namanya me- apa namanya mengevaluasi kita lah ya terkait dengan ketakwaan nih kayak maka baik teman-teman, silakan kalau ada yang mau dieksplor atau ditanya tadi banyak kayak yang ditanyakan Asik, mungkin bisa diulangi Kang Asik pertanyaannya biar nanti kita diskusikan di sini terkait dengan eh, yang tadi ditanyakan. Karena ini udah mulai banyak teman-teman yang hadir. Ya, nuhun Kang. Eh, Kang Romi, terima kasih nih atas penyampaian tausiahnya gitu. Nih, alhamdulillah teman-teman juga sudah mulai pada datang ya. Nah, terkait hal yang disampaikan Kang Romi tadi tentang intinya takwa untuk bisa menjadi hidup bahagia gitu kan. Terkait fenomena yang ada sekarang ini gitu ya. Kalau kita lihat baik itu di media sosial, semua platform gitu kan, semua channel TV kita saksikan semua gitu kan, memang sudah menjadi apa ya, kayak semacam budaya gitu ya, kayak semacam ini ketika di pemerintahan kita itu terjadi peralihan kekuasaan, yang ada itu adalah menyaksikan luka-luka atau borok-borok ya, borok-borok yang sebelumnya ada itu terungkap. Kenapa itu dilakukan? Karena itu lebih ke arah proses pergantian, proses arah pergantian kekuasaan dengan cara menjatuhkan, ya. Kalau nggak dijatuhkan karena itu sulit akan tergantikan gitu. Jadi caranya harus dijatuhin dulu, dijatuhin cari cari lukanya gitu kan. Ketemu lukanya ditusuk. Kira-kira itu fenomena yang ada. Tetapi kalau kembali ke tema pagi ini tentang takwa menuju bahagia, kita boleh introspeksi atau merenungkan di mana letak bahagianya gitu kan. Kita saksikan di dunianya, di kelihatannya semua serba kecubukan bahkan berlebih. Kalau dari sisi angka-angka yang berputar atau terungkap di publik itu ya, mungkin jumlahnya ada yang 1.000, ada yang 300, ada yang 100 gitu kan. Itu satuannya pakai T gitu kan. Nah, itu kan tidak mungkin dipegang satu dua orang. Pasti ini secara berjamaah gitu kan. Eh, tapi yang perlu kita pikirkan itu adalah tadi itu di mana eh, apakah kayak mungkin kita sharing aja ya. Apakah itu bisa bahagia mereka itu? Mungkin Kang Romi nanti ini eh, apakah mereka itu bahagia? Apakah mereka tenang gitu? Kalau nggak tenang, kenapa dilakukan gitu?
Itu yang eh, selalu menjadi renungan aja gitu kan. Nah, apa? Kalau kita mengandaikan mungkin kawan teman-teman semua sahabat tiga tiga tangguh gitu kan. Kalau kita menganalogikan aja, kalau rumah kita ini selalu dalam keadaan bersih, kalau ada kotoran, pasti kita nggak tenang, pengen kita sapu, gitu kan. Rumah kita berantakan, juga kita nggak tenang, gitu kan. Nah, mungkin teman-teman itu atau yang sedang lagi menikmati itu, mungkin memang kondisinya lagi, rumahnya itu memang udah biasa kotor. Kalau rumahnya udah biasa kotor gitu kan, ya ada kotoran, tambahan hanya berganti debu gitu kan. Hanya berganti jenis kotorannya, ya mungkin dia nyaman gitu, mungkin nyaman-nyaman aja ya mungkin. Nah, saya belum pernah diskusi secara dalam. Kalau hati ini kan bicara urusan dalam ini masalahnya nih. Jadi pengen sih pengen gitu menggali gitu kan, tapi siapa yang mau kita gali. Tapi yang jelas kalau 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 hasil ngaji kita gitu kan, Kang Romi juga menyampaikan tadi, pasti hatinya nggak tenang gitu kan, pasti juga nggak selamat gitu kan di ujungnya. Bisa jadi di dunianya, bisa jadi di dunianya selamat. Tapi kita harus meyakini di dalam diri kita, ini pasti tidak akan selamat gitu di akhiratnya nanti gitu kan. Karena apa yang kita saksikan ini baru sebagian kecil aja yang nggak selamat di dunia, Kang. Karena di dunia kita ini eh, baik itu di ASN maupun di dunia pengusaha, kita tidak bisa menafikan dari praktek-praktek yang selama ini eh, ya dikatakan melanggar ya, melanggar dari kaidah negara maupun agama gitu. Nah, ini yang menjadi pikiran gitu kan. Jadi akhirnya saya juga kadang mengandai-andai gitu kan ketika saya menempati di situ. eh, Kadang-kadang kita kan kita ini kan langsung kadang nuduh orang, oh korupsi, wah nggak punya otak, nggak punya etika, nggak punya nurani gitu kan. Nah itu cemoohan-cemoohan netizen gitu kan. Saya terus mengandaikan kalau saya ada di posisi itu gitu kan sebagai direksi BUMN misalnya kan, jadi pejabat di kementerian dan sebagainya gitu kan. Apakah saya tidak hanyut juga gitu kan? Nah, eh, nah gimana gitu Kang? Cara caranya itu mungkin apakah itu sadar ya kawan kita melakukan itu, teman-teman atau orang-orang itu gitu kan? Sadar tapi nggak bisa keluar itu dari zona itu. Mungkin itu Kak, mungkin ya, mungkin apakah sadar atau sabar atau memang ya dia menikmatin aja gitu, happy aja gitu ya, menikmati bahagia. Nggak tahu. Nah ini aku lagi tanya-tanya bahagia itu di mana gitu kan? Eh, apakah dia juga nyaman gitu kan? Nah, ini perlu 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 sharing pengalaman nih dari teman-teman semua nih gitu kan dengan kondisi gitu. Itu barangkali kan, monggo kalau ada yang ini, terutama Kang Romi petuahnya gimana nih gitu kan. Ini teman-teman kita ini Kang ti- usia tiga-tiga ini usia mateng ini Kang semuanya ini. Usia mateng, usia yang 10 tahun ke depan akan eh, gimana? Akan ya akan memimpin negara kita ini, usia kita ini kan, kita ini semua gitu kan, kita ini 10 tahun ke depan gitu kan. Nah jadi eh, apa, mudah-mudahan 10 tahun ke depan ini eranya eh, semua berita medsos lebih adem gitu kan, lebih adem. Cuma kalau bibitnya di bibitnya aja sudah, tempatnya aja sudah, rumahnya aja sudah kotor gitu, ya sulit itu. Apakah kita mau ganti rumah atau kita membersihkan rumah kan gitu. Karena kalau selama kita ada di situ ya pasti. Tapi suka tidak suka persoalannya, kita ada di rumah ini gitu persoalannya. Eh, Masa mau hashtag kabur aja dulu mau kita ini kan juga tidak tidak menyajak apa, tidak memecahkan persoalan juga gitu ya.
Oke, gitu barangkali unek-unek unek-unek saya nih kebetulan pas temanya soal takwa dan kebahagiaan. Monggo Kang Romi. Silakan langsung aja ya, Romi ya. Ya, baik Kang Haris. Jadi setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya mengajak Prof. Nurjana, ya, guru besar Fakultas Perikanan, khususnya di Departemen Pengolahan Hasil Perikanan, mengajak beliau ke Lingga untuk menjadi narasumber begitu. Di perjalanan kami, di sela-sela waktu, beliau cerita, suatu ketika pernah bersama dengan tim yang lain melakukan inspeksi ke sebuah perusahaan perikanan begitu ya, pengolahan perikanan. Beliau bilang kalau masuk ke sana, walaupun ketika masuk sudah mengenakan pakaian khusus ya untuk mencegah kontaminasi diri kita dengan lingkungan ataupun lingkungan dengan diri kita. Beliau kata, beliau bilang tetap saja itu bau ikannya itu lengket di badan. Tapi sejam pertama, sejam berikutnya eh, eh, sudah nyaman, hmm, yang asik, sudah nggak bau lagi rasanya gitu ya. Sehingga ketika beliau Iya, iya, keluar iya, dari betul, betul. ya lingkungan pabrik dan masuk kantor di lift, ketika melihat orang kiri kanannya gitu-gitu ya, beliau baru sadar, oh iya saya dari pabrik ikan tadi. Oh, langsung beliau bilang, saya jadi introspeksi. Begitulah aib. Ya, dia bilang kita itu karena sudah terbiasa dengan aib kita, merasa bukan aib. Nah, tapi kita justru lewat orang lain kalau ada sesuatu yang tidak pas di diri kita. Memang kita butuh orang lain lah intinya seperti itu. Nah, contohnya seperti tadi ya. Beliau dari pabrik ikan kemudian mengkaitkan dengan filosofi kehidupan sehari-hari begitu. Jadi Kang Asyik memang eh, salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan di diri kita masing-masing, salah satunya adalah bersahabat dengan orang-orang soleh, ya, agar mereka bisa mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mungkin, maaf ya, Kang Haris, atau mungkin saya merasa soleh gitu ya, tapi kita tetap butuh orang lain gitu ya, yang bisa eh, melihat kekurangan diri kita. Kan Muslim yang satu dengan Muslim yang lain itu ibarat cermin begitu kan? Nah, kita tetap butuh orang lain gitu ya. Kalau merasa nyaman, kalau merasa beres-beres saja, mestinya kita bertanya ke dalam diri. Ini tak mungkin, karena kita sedang di dunia, tak mungkin semuanya beres-beres saja begitu. Mungkin itu satu. Kemudian eh, salah satu cara untuk apa menjaga keistiqomahan dalam takwa, salah satunya juga, salah satu ada beberapa poin. Salah satunya adalah menghindar dari lingkungan yang buruk gitu ya. Menghindar dari lingkungan yang buruk gitu. Jadi eh, kalau kita mau istiqomah dalam ketakwaan, ya salah satu caranya ya, bukan di antara beberapa cara, menghindar dari lingkungan yang buruk. Kalau kita meyakini lingkungan ini kurang baik untuk ketakwaan kita, keimanan, keislaman kita, ya ganti pergaulan misalnya atau ganti kebiasaan gitu ya. Kalau kita merasa ketakwaan yang coba kita pertahankan itu lebih berharga begitu ya. Kemudian saya coba apalah ibarat merumuskan indikator kehidupan bahagia sesuai dengan judul apa mengaji tiga kali ini gitu kan. Aslinya tuh tak ada tanda tanyanya di belakang, tapi oleh panitia dibuat, tapi menarik juga sehingga mungkin orang bertanya gitu ya. Takwa kunci kehidupan bahagia. Nah, eh, ya sudah, karena dibuat seperti itu, nanti kan ada yang nanya, saya pikir ya udah, apa sih indikatornya? Eh, Kalau dengan takwa itu kehidupan bahagia, indikatornya sebetulnya sudah diungkapkan tadi. Yang pertama, hati yang tenang, gitu ya. Yang kedua, rezeki yang berkah. Yang ketiga, keluarga yang harmonis. Yang keempat, hidup yang dipermudah. Artinya itu mudah mengatasi masalah. Karena Allah selalu memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, katakanlah, yang empat tadi tak dapat, yang tidak kita dapatkan. Yang terakhir, husnul khotimah.
atau keselamatan di dunia dan akhirat gitu ya. Dan itu hanya untuk orang yang bertakwa. Orang-orang lain tidak akan mungkin dapat husnul khotimah. Eh, Kemudian tadi ada istilah era kita dan sebagainya. Kalau di tempat saya, Kang Asik, di daerah saya khususnya, kayaknya era saya udah lewat nih. Karena bupatinya lebih muda, kepala dinasnya adik-adik. Ya sudah, serahkan aja kepada saudara-saudara di kampung ini gitu yang pengelola daerah. Kita jalani saja peran kita masing-masing. Walau alam bisawab. Demikian Kang Haris, mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Luar biasa ya. Jadi memang indikator ketakwaan ini menjadi satu yang penting ya bagi kita. Karena kebahagiaan kita bukan hanya ingin mencapai kebahagiaan di dunia saja ya Kang Romi ya. Tapi kebahagiaan kita adalah di dunia wal akhirah ya. Sampai ke akhirat nanti. Baik teman-teman silakan kalau ada yang mau sharing lagi ataupun bertanya ke Kang Romi ini sebagai eh, narsum kita pada pagi hari ini secara tentang takwa, kunci kebahagiaan eh, kehidupan kita. Eh, Kak Romi, ada sering di apa namanya eh, mengkaitkan antara keimanan dan ketakwaan, gitu ya. Ada orang disebut ya, harus beriman dan bertakwa, gitu kan. Intak dan ada lagi intek ya, iman dan teknologi. Nah ini apakah semua orang yang beriman ini otomatis bertakwa atau orang yang bertakwa itu pasti beriman? Atau gimana nih kaitannya antara iman dan takwa dan bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu ya agar tidak surut atau tidak turun gitu ya. Karena kan katanya keimanan itu naik dan turun gitu ya. Nah, itu gimana Rom ini? Ya. Ya, jadi memang ada istilah iman, ada istilah takwa gitu ya. Iman itu adalah keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Keyakinan hati diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan takwa adalah implementasi dari iman itu, ya, yaitu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya dengan penuh kesadaran dan rasa takut kepadanya. Jadi, takwa itu adalah bukti nyata keimanan seseorang. Ya. Jadi nampak posisinya Kang Haris ya, ini iman, ini takwa. Nah, begitu ya. Nah, kemudian dalam kesempatan yang lain kita mungkin sering mendengar ada tingkatan-tingkatan ya. Orang yang Islam, orang yang beriman, orang yang bertakwa, memang pada dasarnya keimanan yang paling tinggi itu ya adalah dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, begitu mudahnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita meningkatkan ketakwaan atau bagaimana cara kita bertakwa. Ini saya coba baca beberapa referensi untuk pagi ini. Kalau menurut Syekh Ahmad Farid gitu ya, ada 5 cara gitu ya. Yang pertama, mahabbatullah, kita hidupkan kecintaan kepada Allah. Yang kedua, berusaha untuk selalu merasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Yang ketiga, kita harus tahu yang haram-haram itu, gitu ya. Jadi kan takwa itu waspada. Takwa itu membuat benteng, ya, menjaga diri dari sesuatu yang membuat kita menjadikan kita berdosa, begitu ya. Ibarat cerita itu ketika Umar bin Khattab bertanya dengan salah seorang sahabat, sahabat itu mengatakan, bagaimana kalau engkau berjalan di satu tempat yang banyak durinya, begitu. Maka Umar berkata, saya akan berhati-hati. Nah, seperti itulah. Jadi ya harus tahu juga yang haram-haram itu gitu ya. Sekedar tahu kalau ini haram gitu ya, bukan untuk kita kemudian lakukan. Kemudian yang berikutnya kita harus melawan hawa nafsu sekaligus mentaati Allah. Dan yang berikutnya kalau kita ingin bertakwa, tahu tipu daya setan dan jerat-jerat setan. Ini kalau diulas panjang kalau di buku itu uraiannya. Kalau menurut Dr. Abdullah Nasih Alwan, untuk menuju ketakwaan, ya, jalan menuju takwa itu ada 5 juga. Yang pertama, muahadah, mengingat perjanjian kita dengan Allah, ya, ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu aku minta tolong. Yang mestinya tidak melenceng dari itu kita, orientasi hidupnya. Kemudian yang kedua, muraqabah, sama dengan yang tadi, eh, memastikan diri kita merasa senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Yang berikutnya, muhasabah, kita hisab diri kita tiap-tiap hari, untung ruginya, plus minusnya, begitu ya. Nah, ini sudah berapa juz nih hari ke-8 Ramadan, gitu kan. Sudah berapa kali saya melakukan zikir pagi petang misalnya. Sudah berapa kali saya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka untuk menyemarakan Ramadan dan seterusnya. Berikutnya ada muakobah, gitu ya. Karena kita sudah menghisap diri kita plus minusnya, semestinya kalau terdapat kekurangan, kita ikoplah diri kita dengan sanksi-sanksi yang baik, bukan menyakiti dan seterusnya. Misalnya kalau sampai hari ini kita belum sampai dengan, anggaplah kalau sehari 1 juz, harusnya kan sudah 8 juz gitu ya. Atau kalau sehari 3 juz, sampai dengan kemarin semestinya kan sudah 21 juz. Ini kok saya masih jauh dari target, mestinya harus dipacu, di-kop begitu ya, dengan hal-hal yang positif. Misalnya ya kasih infak lebih besar ke istri dan anak-anak misalnya, udah gitu kita selesaikan tilawahnya. Kemudian yang terakhir, mujahadah. Harus ada semangat kesungguhan untuk eh, mencapai itu semua. Ya. Itu menurut Syekh Ahmad Farid dan Dr. Abdullah Nasih Uluan. Tadi kalau mau simpelnya untuk meningkatkan ketakwaan, yang pertama adalah menjaga ibadah wajibnya. Sholat wajibnya dijaga, puasa wajib yang sekarang ya puasa, jangan tak puasa. Kemudian zakatnya, ya, yang wajib itu kan zakat, kalau memang sudah nisab, tahunnya ya harus dilaksanakan. Yang kedua, memperbanyak ibadah sunnah. Ya, tadi ada sholat wajib, nah sholat sunnahnya diperbanyak. Ada puasa wajib, puasa sunnahnya juga dilaksanakan. Kalau tadi ada zakat, mungkin infak sedekahnya diperbanyak. Kemudian yang ketiga, menjauhi maksiat sekecil apapun. Menjauhi maksiat sekecil apapun. Entah itu maksiat di hati, di lisan, atau di perbuatan. Kemudian yang penting juga adalah meningkatkan ilmu agama. Ya, salah satunya lewat kajian seperti ini walaupun minimal sekali, apalagi saya narasumbernya cuma kayak gini gitu ya. Kemudian juga baca buku-buku Islam. Kemudian yang terakhir tadi yang saya sampaikan, bersahabat dengan orang-orang soleh agar mereka bisa mengingatkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Kang Haris, mohon maaf. Iya, luar biasa ya tentang keimanan dan ketakwaan. Jadi memang implementasi dari keimanan adalah ketakwaan gitu ya, Kang Romi ya. Ya, ya, Jadi eh, mudah-mudahan apa namanya, ternyata baru tahu juga kita harus tahu juga ya tentang kemaksiatan ya. Tapi ya, eh, tapi bukan untuk dicoba gitu ya, hanya tahu aja gitu ya. Nah, ini bagus nih Kang Asik. Ternyata emang kita perlu tahu tapi tidak untuk dicoba katanya. Nah, ini kayak Kang Romi. Baik teman-teman, silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau sharing, mungkin kita masih ada eh, 1 atau 2 penanya, dipersilakan kalau memang ada hal yang ingin didalemin. Ini ada Kang Reza nih, Bambang, Mas Bambang. Ini beliau akan, insya Allah di 10 hari terakhir umroh di umroh ya, Mas Bambang ya. Iya, insya Allah Kang, doain sehat. Nah, Warahmatullahi. gimana nih tips and triknya biar semangat untuk menjalankan ibadah umroh? Apa ya? Kalau aktivitas bekerja kan nggak berubah ya, tetap aja dari pagi sampai malam. Cuma ya tadi atur waktu tidur aja. Sebenarnya waktu tidur juga nggak berubah. Mungkin seusia kita kan baru tidur juga sekitar jam 11 malam ya, 10-11 malam. Lalu subuh 4-4:30 sudah bangun. Sebenarnya nggak berubah banyak karena pola sahur gue juga kan kita biasa di ujung-ujung waktu kan jam 4 pagi. Jadi ya prinsipnya sih kalau pola tidur dimaksimalkan nggak lembur lah gitu kan menjelang itu. Karena kalau 10 hari terakhir kan dunia kita terbalik. Kalau di Jakarta pun juga sama kalau kita kejar untuk apa namanya itikaf ya.
Cuma kalau di Jakarta itikaf kan mungkin nggak bisa karena masih kerja. Ya kan, dari pagi terus udah itu mungkin teman-teman ada yang bekerja, ada yang berusaha gitu kan, itu agak-agak puyeng lah gitu. Tapi kalau misalkan memang itikaf ya benar-benar ya cuma niat itikaf tanpa tanpa pekerjaan, ya mungkin bisa kita lakukan. Jadi biasanya yang saya lakukan itu dari asar menuju masjid, nanti kembali lagi ke rumah itu setelah suruk. Nah, dari setelah suruk baru mandi baru tidur sampai menjelang zuhur. Jadi memang memang dibalik. Jadi tetap aja butuh tidur sekitar 5-6 jam, 4-5 jam lah gitu. Tapi memang polanya aja terbalik. Itu sih tips triksnya. Cuma ya memang kalau kalau di Jakarta peluangnya susah banget ya kalau nggak ambil cuti. Kalau nggak ambil cuti. Ya biasanya kalau di Jakarta udah pasti ya kita ngambil ganjil, malam ganjil, lalu setelah itu mungkin ya memang niat banget kalau bisa di weekend atau ngambil cuti untuk bisa kusuk lah, untuk ngambil itikaf. Kalau di sana rasanya nggak ngantuk gitu kalau kalau begadang sampai pagi itu kan. Sebenarnya ngantuk, cuma walaupun saya nggak begitu mengerti tentang tidak begitu mengerti dengan Quran gitu ya, tetapi memang mungkin karena bacaan Quran di sana itu oleh imam-imam besar di sana ya, itu luar biasa. Mereka kunut, mereka nangis, kita yang nggak begitu ngerti pun bisa ikutan, hati itu bisa bergetar lah gitu ya. Itu yang mungkin beda gitu. Suasananya yang membuat emosional kita jadi kuat, sehingga secara fisik pasti ngantuk, nggak mungkin nggak ngantuk. Tetapi secara emosional itu ya akhirnya kayak peace off gitu ya, jadi kayak kebales aja, jadi kayaknya ngantuk juga tetapi juga kayaknya seneng aja kok bisa ikutan untuk sholat bareng di sini. Dan itu kan luar biasa ya karena ramainya seperti musim haji. Jadi mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta orang berkumpul dalam satu tempat. Dan itu sholat malamnya sampai menjelang subuh gitu ya? Sholat malamnya di sana itu 10+3. Jadi 2 rakaat kali 5 ditambah 3 witir. Jadi agak beda kalau di sini kan 8+3 plus 20+3 ya. Di sana 10+3. Nah mungkin ada teman-teman ada yang ngerti ya. Saya juga nggak ngerti kenapa di sana 10+3. Tapi yang saya tahu kan memang hadisnya tarawih itu genap, witir ganjil gitu kan. Ya, 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 ya. Dan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau tarawihnya normal setelah sholat isya lanjut tarawih. Biasanya biasanya itu sampai jam 12 malam karena mereka itu di sana 1 juz 1 hari. Ya, 1 juz 1 hari artinya dibagi dalam 10 rakaat. Karena kalau witir ayatnya lebih pendek tetapi kunutnya panjang. Jadi kebayangnya kalau misalkan 1 juz itu kira-kira kalau ukuran Quran normal itu berapa lembar ya? 10 halaman ya? Ya, 10 halaman. Artinya kalau dibagi 10 rakaat ya berarti lembar. satu rakaat itu satu halaman. Jadi 1 lembar kalau nggak salah berarti. iya, 1 lembar. Betul. Berarti 2 halaman ya 2 untuk halaman. Betul. Tapi cuma ya memang karena mereka yang membacakan itu memang imam-imam besar yang memang secara tartil dan segala macam itu sangat indah ya. Jadi ya itu udah kebayang. Terus biasanya juga saya mencari info malam ini akan baca apa ya gitu. Baca juz yang mana. Jadi dari situ kalau punya waktu baca dulu di rumah atau di hotel kira-kira dicerita tentang apa ya. Jadi ketika dia ngebacain dengan suara lirih, dengan suara lebih lantang, kita udah ngerti, oh ternyata ini adalah untuk nyemangatin, ini adalah untuk muhasabah, ini adalah untuk istighfar segala macam. Jadi intonasinya itu udah kelihatan karena kita udah ngerti duluan artinya. Jadi di situ kan ya kita sebenarnya kan membawa mental ya, istilahnya membawa hati kita untuk bisa apa istilahnya ya, itikaf itu kan ya kita mencari sesuatu apa namanya isi dari hati kita. Jadi itu yang kita bawa sebanyak mungkin ilmu yang kita bisa dapat. Paling enggak yang saya lakukan adalah membaca arti Qur'annya dulu
juz apa yang akan Hmm. dibaca, dari situ baru akan ngerti. Jadi akan lebih enak. Oh, ini tentang cerita tentang peperangan. Oh, ternyata Nabi Muhammad begini. Oh, ternyata Hmm. ini tentang anjuran ini. Oh, ternyata seperti ini. Dan itu Hmm. ya itu tadi karena mereka itu membawanya seperti syair ya, agak Hmm. beda ya. Hmm. Membawanya seperti syair, jadi ya kita juga bisa walaupun ngantuk ya tetap bisa terbawa emosinya. Hmm. Karena kita lebih paham, udah memahami dulu gitu ya, Bang ya. Betul, paling nggak udah tahu Hmm. dulu lah. Oh, ini Hmm. juz 10 itu tentang apa ya gitu. Nah, itu Hmm. lumayan banget untuk bisa ngebawa kita Hmm. suasana ngantuk, tetapi akhirnya kita bisa tahu oh ini cerita tentang seperti ini. Hmm. Ya tentunya benar-benar apa pola tidur dibalik, jadi full banget kita dari asar sampai subuh, Hmm. lalu setelah itu baru suruk sampai menjelang zuhur biasanya saya tidur. Hmm. Terus kalau selesai tarawih sampai menjelang subuh atau sampai suruk itu Enggak, aktivitas cuma sampai pribadi. tengah malam aja, sampai sampai jam 12, jam 1. Terus jam 12 sampai subuh apa yang Eh, dilakukan? itu biasa kita ngaji. Oh, Ah, ah. mandiri ya, masing-masing ya. Masing-masing betul. Kalau tahun lalu bahkan tarawihnya itu dibagi 2. Hmm. Jadi mereka istirahat dulu sekitar 1 jam terus mulai lagi. Hmm. Jadi tarawihnya dibagi 2 sesi. Oh. Nah, tahun ini katanya sih yang saya dengar, saya baca-baca dari Instagram itu katanya jadi 10+3. Artinya kan sampai sekitar dini hari ya. Sekitar jam 1 Hmm. pagi biasanya. Hmm. Terus untuk sahurnya gimana tuh? Nah, sahurnya eh, prinsipnya kan kita nggak boleh terlalu banyak bawa makanan ke masjid ya. Namanya juga masjid, bukan tempat makan sebenarnya kan. Hmm. Nah, biasanya kita ngakalin. Kalau saya tetap aja bawa istilahnya apa namanya nasi gitu ya. 1 kotak aja, plus ya mungkin saya biasa bawa susu atau air minum, saya bawa aja ke dalam tas. Lalu setelah selesai itu ya selesai sholat tarawih, sholat witir, lalu ngaji. Lalu Hmm. setelah itu biasanya saya akan cari apa namanya ruangan lah ya, bukan bukan tempat yang terlalu ramai untuk bisa sahur sebentar, lalu ngambil Hmm. wudhu lagi, dan itu setelah itu balik lagi. Nah, kondisi haram kan saat ini kan ada bangunan yang untuk tempat tawaf, ada bangunan masjid yang baru. Hmm. Nah, untuk yang memang niatnya hanya itikaf sekarang diarahkan ke masjid yang baru. Nah, masjid yang Hmm. baru itu super mewah lah menurut saya. Itu memang Hmm. cuma kelemahannya kita nggak bisa lihat Ka'bah secara langsung karena ibaratnya masjid aja. Nah, di situ memang kita difasilitasin situasinya sangat berbeda dengan situasi di masjid pertama yang tempat tawaf. Karena di masjid Hmm. yang belakang itu yang nyambung perluasan itu Hmm. ada tempat duduk, ada kamar mandinya, air Hmm. zam-zamnya ada terus gitu kan. Jadi Hmm. untuk itikaf saya lebih banyak melakukannya di masjid baru sekarang. Hmm. Lebih Tapi kalau nyaman ya. Hmm. lebih nyaman betul. Bahkan Hmm. untuk pemegang visa Saudi, visa kerja ya atau penduduk tetap gitu ya, atau penduduk musiman, mereka mendapatkan area khusus tapi melalui pendaftaran. Hmm. Jadi ada beberapa area khusus di masjid baru itu yang memang untuk itikaf yang memang sudah berdaftar. Jadi mereka Hmm. dapat privilege langsung karena areanya itu cukup bagus ya. Karena Hmm. dikondisikan bagaimana orang bisa ke toilet, ke kamar mandi, lalu Hmm. bisa juga untuk makan dan lain-lainnya. Tapi kalau kita Hmm. yang bukan punya visa yang stay, ya kita akhirnya ya cari situasi terbaik aja. Karena prinsipnya kan nggak boleh kotor ya masjid ya. Jadi ya sudah, Hmm. sahur, kita keluar sebentar, cari tempat yang enak untuk makan, lalu setelah itu balik lagi. Hmm. Jadi memang prinsipnya kalau itikaf ya kita cuma numpang tidur aja di hotel. Makan pun enggak sebenarnya di hotel. Oh iya ya, karena kan dari pagi sampai sore aja makan di hotel ya, dibalik ya. Betul. Bukan Heeh, sore dari sampai pagi. Banyak hotel kan sore sampai pagi gitu ya. betul. Jadi Hmm. memang otomatis nggak makan sama sekali di hotel. Hmm. Jadi kalau kita mau balik hotel kan kayaknya ya kita cuma 7 hari di sana atau 8-9 hari gitu ya. Hmm. Kayaknya sayang kan. Hmm. Ke hotel cuma untuk makan sahur gitu kan. Ya sudahlah, Hmm. makan apa yang ada, tapi
hati seneng aja gitu kan. Jadi bisa maksimal Hmm. ibadahnya. Setelah itu toh kita bisa balik ke hotel untuk tidur. Biasanya bener-bener saya tidur tuh dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, full Hmm. ngebales. Ya, 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 ya. Nah, kalau buka puasanya nggak di hotel ya, berarti ya? Enggak juga, karena biasanya habis asar saya atau sebelum asar saya ke masjid. Oh, Nah, di situ alhamdulillahnya ya suasana Masjid Haram ya. Itu orang yang memberikan makan itu jumlahnya banyak sekali. hmm, Itu luar biasa lah. Jadi hmm, biasanya tanpa modal apa-apa pun kita biasa dikasih makan. Bahkan hmm, pengalaman saya satu dua kali saya mau beli makanan di restoran pun di restoran orang bagi-bagi makanan. hmm, Nah, mungkin ya itu tadi kan memang pahalanya luar biasa ya. Jadi penduduk sana dan banyak sekali kan istilahnya orang-orang kaya sana yang memang mereka diberikan kelebihan sumber alam ya untuk minyak dan lain-lain dan hmm, mereka benar-benar bagi makanan itu pakai truk ya. hmm. Yang tiap hari berapa banyak plus dari pemerintah juga. Jadi apa namanya ya ya udah eh, berkecukupan sekali lah walaupun kita nggak bawa uang. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi suasana itu yang selalu bikin kangen. Suasana Ya, itu yang ya, ya, kangen. ya, ya. Ukhuwah Masa, Islamiyahnya terasa banget gitu. ya, ya, ya. Masa saling memberi, saling ini ya, Bener, bener. orang Walaupun bahagia sebenarnya memberi. jemaahnya itu kalau umroh itikaf itu kan lebih banyak dari IPB ya, India, Pakistan, Bangladesh. Karena Hmm, kan mereka lebih dekat sehingga untuk ke Saudi itu lebih mudah. Kalau kita kan lumayan ongkosnya ya. hmm, Tapi mereka pun kelihatan apa namanya cukup rapi dan cukup banyak apa namanya sosial juga gitu. hmm, Karena kan warga di sana juga ekonominya mungkin lebih bagus Indonesia lah ya. hmm, Tetapi kita lihat mereka pun happy lah dengan pelayanan yang diberikan Saudi. Ya agak beda kalau haji ya. Kalau haji itu hmm, kan ada kuota tiap negara. Jadi hmm, ketika kuota tiap negara kita bisa ngelihat 100 negara berkumpul di satu negara gitu kan. Tapi hmm, kalau umroh itu kalau saya lihat pengalaman saya sih lebih banyak dari Jazirah Arab lah ya. hmm, Dan nggak ada kuota. Jadi ya tadi saya bilang jokingan saya ya anak-anak IPB India, Pakistan, Bangladesh gitu. Yang mereka paling hmm. banyak. Ya, 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 ya. Oh, berarti memang praktis hotel hanya untuk numpang istirahat pagi Numpang sampai siang istirahat saja dan ya. harganya biasanya 3 kali lipat sampai 4 kali lipat. Lebih mahal ya Lebih mahal, harganya. 3 sampai 4 kali lipat betul. Hmm, Nah, memang ya hotel ini juga jadi kemelut ya di mana-mana karena broker juga banyak. Kalau saya sih beraninya beli online aja lah. Atau memang ada yang hmm, terpercaya lah gitu. Karena peak hmm, season sama lah kayak kita ke Bali kalau libur sekolah gitu kan. hmm, Harga biasa mungkin 1 juta bisa jadi 2,5 juta. Nah, hmm, di sana juga sama. Harga hotel juga naik 3 kali lipat di 10 hmm, hari terakhir. Dan kita pun harus hmm. booking teman-teman ke sana yang apa yang tahu ya bahwa sistem booking di sana itu adalah last 10 days. Kita nggak bisa beli ketengan. Gimana maksudnya tuh? Jadi kalau kita mau itikaf, kita langsung harus beli 10 hari. Oh, paket itu ya? Ah, ah, betul, kita nggak bisa Oh, beli ketengan per hari. oh, Jadi iya, iya, iya. dan saya melakukan umroh ini umroh mandiri ya. Oh, Betul, saya umroh jadi nggak mandiri, pakai pakai ini ya, nggak pakai apa travel. travel agent ya? Hmm? Betul, jadi saya istilahnya urus visa sendiri, cari hotel sendiri dan cari tiket sendiri. Oh, dan itu Dan cukup mudah nggak itu prosesnya dari mulai alhamdulillah sih aman-aman aja sebenarnya ya. Cuma khusus Indonesia saja kalau saya lihat bahwa negara lain termasuk yang terdekat dari kita Malaysia, jumlah jamaah mandiri dan yang diorganisir travel itu sebenarnya sama banyaknya. Artinya hmm, pemerintah Saudi kan tidak melarang untuk umroh mandiri karena siapapun bisa datang karena apalagi dengan nusuk segala macam urusan visa kan gampang. hmm, Dan kalau kita cuma nambah sisko patuh lah bahwa kita mendaftar ke negara bahwa kita melakukan perjalanan umroh sehingga terdaftar di Departemen Agama. Hanya itu sebenarnya. Hanya untuk meregistrasi kalau terjadi apa-apa pemerintah tahu bahwa ini adalah jemaah dari Indonesia. Tapi prinsipnya hmm, tidak ada larangan karena kan 2-3 tahun terakhir orang bingung ya. Ini kita boleh hmm, nggak sih berangkat sendiri? Dan ya, sebenarnya dari Saudi nggak masalah dan praktek ini juga dilakukan di negara lain di mana
jemaah travel versus jemaah pribadi sebenarnya nggak masalah. Sama aja lah kalau kita jalan-jalan mau kemana, mau ke Jepang. Ada yang berangkat sendiri, ada yang pakai travel. Sama seperti itu. Ya, Jadi ya. ya prinsipnya kalau kita umroh mandiri kan sudah pasti knowledge-nya harus tahu lah ya. Di airport kita harus ngurus apa, terus cari kereta ke kota yang kita tuju seperti apa, cari hotel seperti apa. Tapi kalau plus kita tahu juga ibadahnya, ini juga penting ya. Saya pun kadang-kadang kalau misalkan sudah pernah umroh, saya pun berusaha untuk cari mutawif gitu ya. Paling enggak mungkin doa saya nggak lengkap atau kurang sempurna, tapi kita sama-sama untuk bisa doa bareng gitu kan. Itu yang saya maksimalkan. Karena saya juga tahu saya nggak terlalu fasih agama, jadi ya udah saya selalu cari mutawif untuk bisa membimbing agama selama proses umroh saja. Tapi untuk lebihnya hanya untuk pulang pergi masjid, jalan ke sana, jalan kemari ya, insya Allah lah kalau kita sering ke Bandung kan juga kan udah paham ya, berangkat sendiri juga udah ngerti. Di sana juga sama. Kebetulan waktu saya haji ya 1 bulan di sana ya, jadi alhamdulillah ngerti banget apa seluk beluknya. Jadi ketika kita jalan sendiri lagi udah kebayang, oh dari sini harus ke sini, harus ke sini. Ya sebenarnya karena pengalaman haji itu 1 bulan di sana kan membuat kita udah paham tempatnya gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita alhamdulillah udah tahu kalaupun mau umroh lagi ya jalur mandiri pun ya udah nggak masalah. Dan biaya umroh mandiri itu sebenarnya akan lebih murah jika kita bisa ngumpulin paling nggak 4 orang karena prinsipnya sharing kamar, Mas. Kalau kita berangkat sendiri ya pasti mahal lah ya. Ibarat kita ke Bali sewa kamar sendiri ya pasti mahal. Kalau di sana prinsipnya kita cari 4 orang teman kita sharing kamar, ya udah pasti hotel pasti akan jauh lebih terjangkau. Ya. Jadi satu kamar untuk 4 orang gitu ya. Betul, Wah, betul. Nah itu sih sebenarnya prinsipnya karena untuk urusan yang lain itu semua dipermudah kok dengan Saudi. Jadi Jadi teman-teman yang udah biasa ke sana, walaupun mandiri ada temennya gitu ya, Kang Bambang iya ya. betul. Jadi ada kayak Kita cari grup. teman. Iya, Jadi cari kalau temen. misalkan cari teman banyak lah sekarang, apalagi anak-anak muda ya. Kalau kita udah termasuk golongan tua ya. Hmm. Anak-anak Hmm. muda sekarang kalau saya lihat ya ampun mereka tuh anak-anak fresh graduate gitu ya. Mereka cari teman, berangkat sendiri, berempat, bertiga gitu. Sharing kamar, terus ibadah sendiri. Ya mungkin mereka udah pernah ya. Jadi makanya ya udah mereka sendiri. Tapi kalau bagi yang belum pernah, saran saya yaitu tadi tetap ikut travel karena di situ kalian bisa dapat bimbingan. Ya. Kadang kan orang merasa ikut travel ini lebih apa nyaman saja ya. Habis ini kemana-kemana udah ada yang ngatur ya. Iya, Jadi betul. termasuk saya penasaran yang nyari mutawifnya sendiri gimana caranya tuh? Oh, kalau mau tahu Mutawifnya. sekarang sih dengan dunia sosial media kan gampang ya. Oh, Kenalan-kenalan mahasiswa Indonesia di sana tuh 4.000 orang. oh, Jadi mereka yang kuliah di Saudi, Mekah, Madinah dan sekitarnya, termasuk hmm, juga Mesir, itu lebih hmm, dari 4.000 orang. Jadi mereka tuh oh, kalau bulan Ramadan adalah sekolah libur. oh, Jadi mereka biasanya cari kerja tambahan sebagai mutawif atau sebagai apapun hmm, untuk masyarakat Indonesia. Dan itu hmm, udah kenalan gak kenalan, akhirnya ya sudah gampang lah gitu. Bahkan kalau oh, kita minta dijemput di airport pun mereka bersedia. oh. Nah ini terutama kan biasanya transport dari airport sampai ke Kota, Masjidil iya, Haramnya ya, kota betul, Mekahnya ya, dengan iya, masuknya, diperiksanya gitu kan. betul. Tapi kan Kalau sekarang hanya, sudah ada kereta cepat ya. hmm, Kereta cepat itu starting point-nya dari airport. oh, Jadi itu sangat sangat mudah. Kita nggak tahu pun nggak masalah. Kita keluar dari airport, ambil barang, langsung hmm, terlihat signage ke kereta, udah masuk hmm, kereta. Cuma kalau ke Madinah cuma 1,5 jam kali ya. iya, Kalau pakai darat kan sekitar 3-4 jam. hmm. Setelah itu udah sampai di Madinah pun stasiun dengan Nabawi itu jaraknya paling cuma 10 menit. Oh ya. Berarti ini Jadi sih nanti di Nabawi atau Madinah atau di Mekah nih? insya Allah rencana saya 3 hari di Nabawi, 3 hari pertama. Jadi saya Hmm, dari Jeddah ke Nabawi, jadi belum pakai ihram.
Hmm. Lalu 10 hari terakhir tanggal 21 sampai 29 di Mekah. Jadi di 10 hari terakhirnya di Mekah gitu ya. Full di Mekah, betul. Karena Hmm. sebenarnya Mekah dan Madinah bagi yang sudah pernah umroh haji kan situasi totally berbeda ya. Hmm. Apa namanya, kalau Mekah ya situasi sangat kompetitif ya, sedangkan Madinah semuanya lembut sejuk gitu kan. Iya, iya, Cuma iya. kan katanya di Mekah berapa ratus ribu ya, 100.000 pahala ya. Kalau di Ya Madinah 10.000 100.000 pahala, kali. iya Hmm. gitu. Ya ya sudah, kita maksimalkan aja ibadahnya, ya sudahlah. 9 hari terakhir saya ambil di Mekah, lalu sebelum tanggal 20 saya 2 hari 3 hari saya ambil di Madinah untuk ke makam Rasul, ke Raudah itu aja. Tapi ada Hmm. juga orang yang 5 hari di Mekah, 5 hari di Madinah, hanya untuk Hmm. nyari hype-nya aja, karena hype-nya totally berbeda ya. Hmm. Ketika kita di Madinah, nggak tahu ya, rasa kompetisi itu nggak ada. Tapi Hmm. ketika kita di Mekah, kompetisi itu terjadi. Kenapa? Kita sering diusir, bahkan ketika sholat diusir, buka Hmm. tutup pintu, masuk segala macam, yang membuat emosi kita ya lumayan gitu kan. Ya Iya, tapi ya iya. sudah, itulah situasi dari haram gitu kan. Buka tutup jalan, buka tutup pintu, muter cari tempat uduk segala macam. Tapi kalau di Nabawi kan semuanya itu sudah well control ya. Jadi Iya, nggak karena tahu tetap ya, bisa mungkin ya. bukan hanya Hmm. saya ngerasa ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ke sana bisa ngerasain bagaimana situasi yang totally berbeda antara Mekah dan Madinah. Hmm. Iya, 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 iya. Wah, ini menarik sekali nih terkait dengan Insya Allah lah, teman-teman punya ini. rezeki, kesehatan, punya waktu, Ya. Hmm. recommended banget untuk bisa ngerasain bagaimana Ramadan di sana. Badan sudah Hmm. pasti capek, tetapi nggak tahu ya, ngangenin banget. Hmm. Betul, 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 betul. Ini mulai harus dicoba nih karena Iya, apa betul. namanya ibaratnya kita ingin mencari pahala yang terbaik ya di eh, Bulan malam Ramadan, bulan Ramadan apalagi 10 hari betul. terakhir sekaligus di tempat yang terbaik kalau kita bilang ya tempat yang terbaik. Jadi ada yang waktu terbaik dan ada tempat terbaik gitu ya Ustaz Romi ya. Berarti ini Iya, dapat full betul. dua-duanya ya dua-duanya nih. Jadi memang harus mungkin kita agendakan nih kalau memang ada kesempatan dan Rizky tadi sampaikan yang Bambang bahwa kita bisa mengoptimalkan ya ibadah kita karena di usia kita apalagi yang mau kita cari kan selain mengisi Islam. Tapi Iya, mandiri ini saya kira jadi tantangan dan menarik ternyata ya apa namanya bisa dilakukan ternyata ya. bisa, Jadi bisa. Mudah sekali kok, sekarang mudah sekali. Mungkin sebelum COVID masih agak, orang masih banyak yang ragu, tapi sekarang mudah sekali. hmm, Qadarullah saya juga nanti bakal sekamar dengan Ade 33 AGB, mungkin kenal. Adik. Ah, ah. Ade siapa sih Hmm. namanya ya? Aku lupa ya. Ade Kurniawan nih. Gunawan, heeh. Oh Ada iya, Ade Kurniawan Kurniawan. ya. Iya. Jadi kita tiba-tiba di bulan Desember lalu, ada acara apa gitu ya? Saya ketemu dia, terus dia bilang, Bang, lu mau umroh Ramadan? Iya nih, saya baru dapat tiket promo, saya bilang gitu kan. Hmm. Terus dia itu ternyata dia juga lagi ngejar tiket promo. Terus dia itu ya udah, yuk Hmm. kita cari kamar gitu kan. Akhirnya kita cari kamar dan kita sharing satu kamar berempat dengan dia. Jadi ya Hmm. kadarullah, nanti bareng temen yang udah kenal juga gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti memang tahapan pertama nyari tiket dulu ya, Kang Bambang Ya, ya? nyari tiket dulu, betul. Jadi Oke. biasanya saya lakukan kalau memang niat untuk tahun depan gitu ya, saya cari tiket setelah Lebaran. Setelah Lebaran, Lebaran sekarang butuh tahun depan gitu ya? Betul. Oh, berarti Saya hampir beli satu tiket Juni hampir tahun satu lalu tahun ya? untuk, saya beli tiket Juni tahun lalu untuk bulan Maret tahun ini. Oh, itu kemungkinan ketika ada promo itu harga berapa tuh, Kang Bambang? Dikatakan promo. Saya bulan Juni lalu itu saya dapat promo naik SQ ke Jeddah itu di bawah 10 juta PP ya berarti ya? PP. Kalau normalnya? Normalnya kalau peak season itu 15 juta. 13 sampai Oh, 15 juta. oh, Kalau ini normal mungkin peak season ya, knowledge karena ini kita ya. hitungannya peak season ya. Betul. Sekali lagi, terus sama satu lagi tuh, kalau terkait dengan visanya gimana? Apa cukup mudah atau gimana deh? Ngurus visa. Visanya sekarang kalau mau urus sendiri bisa melalui nusuk, tapi harus ke kedutaan.
Hmm. Atau kalau nggak mau pusing melalui agent, karena sekarang semua travel agent mereka punya sistem otomatis yang bisa Hmm. mendaftarkan ke paspor kita eh, melalui nusuknya travel agent. Jadi mereka pun sekarang banyak travel agent yang bisa mengeluarkan visa on behalf dari muasasahnya Saudi. Dan itu pengalaman saya nggak jadi masalah. Biayanya sekitar 140 sampai $150 US Oh, dollar. berarti sekitar 2 jutaan, satu 2 setengah juta juta setengah. lah ya. Iya, Satu 2 juta setengah lah setengah. ya. Iya, betul. Udah 2 juta ya. Jadi mendingan lewat agent aja lah ya. Kita nggak waktunya nggak tersita ya. Atau Iya, sudah jadi kalau punya nggak perlu waktu datang. silakan urus melalui nusuk dan kedutaan. Nah, itu Hmm. biayanya nggak lebih dari $100. Hmm. Baik, 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 baik. Ini ada pertanyaan dari Kang Eval nih. Cara Apa huntingnya tuh? gimana nih Hunting Ticket hunting SQ. tiket? Setiap bulan selalu ada travel fair kan. Rajin-rajin aja lah mendatangi travel fair. Istri saya udah tahu banget tuh kalau ada travel fair eh, yang dilihat ya udah tiket apa yang paling murah gitu kan. Oh, Udah ketawa-tawa tuh Eval nanya. Nanti ada sesi sendiri, Haris. Oh, nanti ada sesi oh gitu. sendiri katanya. Bagaimana hunting tiket murah? Nama deh. Ini traveling. Karena Ada. kita ingin mengoptimalkan ya dengan keterbatasan yang ada. Katanya kan kalau kita terbatas, tapi kita hukum ekonomi harus berlaku kan. Kita mendapat Betul, profit betul. besarnya Yang kan. penting ketika Uh, uh. niatnya baik, insya Allah dipermudah lah. Ya, tapi ya itu Baik, tadi siap-siap cuti aja. Karena kan cuti siap-siap lumayan cuti 10 ya. hari ya, betul. 10 hari Dan ya. menurut saya worth it lah gitu kan. Kalau enggak ya, kalau di Jakarta kita itikaf kan, saya sendiri kadang-kadang nggak sanggup secara fisik. Jadi kalau Iya, kita iya. itikaf, pulang jam 10 malam, lalu setelah itu kita buka puasa, mandi, terus nanti jam 2 udah ke masjid lagi Hmm, sampai subuh, artinya kita cuma tidur 1-2 jam, terus jam hmm. 7 kita udah berangkat kerja lagi. Ya kadang-kadang saya oleng sih. Iya, iya. Dan biasanya saya akan maksimal di itikaf itu biasanya di weekend only. Hmm. Betul. Tapi kalau memang saya niat banget ya sudahlah malam ganjil, ya udah besoknya cuti atau kadang-kadang working from home. Kalau sekarang saya alhamdulillah di kantor saya masih hybrid ya. Jadi Hmm. masih bisa working from home. Jadi saya cari banget tanggal-tanggal ganjil itu di mana saya bisa working from home. Artinya apa? Setelah subuh jam 6 saya bisa tidur lah sejam sebelum jam 9 mulai kerja. Iya, iya, iya. Luar biasa. Cuma ya memang kan kalau habis sahur kita tidur perut tuh nggak enak ya. Hmm. Tapi Hmm. kepala juga berat kalau nggak tidur. Iya, 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 iya. Mungkin faktor usia. Faktor usia. Iya, iya. Tapi memang perlu ada strategi-strategi yang kita Betul, apa iya, namanya semuanya semuanya pakai ilmu, rencanakan ya, betul. yang Bang ya. Eh, Benar-benar, karena kalau nggak direncanakan, ya itu keseimbangan kita kan terganggu juga gitu ya. betul, benar. Mhm. Jadi memang kalau yang punya waktu bisa cuti, alhamdulillah gitu kan. Ada Mhm. rezeki, ada kesehatan, ada waktu, ya bisa ke haram. Jadi bisa ngerasain hype-nya seperti apa dan eh, percaya ke saya pasti walaupun capek ngangenin. Eh, Mhm. Selesai itikaf di tanggal 29, yang ada adalah kita ngerasa bahwa kok tahu-tahu udah 9 hari ya gitu. Oh. Jadi kayaknya waktu begitu cepat banget karena ritmenya sebenarnya hampir tiap hari hampir sama. Mhm. Jadi rutinitasnya ternyata hampir sama kayak kita kerja tiap hari gitu ya. Ini juga Mhm. sama, tapi gantinya adalah kita ibadah tiap hari. Jadi pas hari ke-9 cuma ngerasa kok 9 hari di sini kayaknya cepat sekali ya, besok udah pulang gitu. Mhm. Iya, 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 iya. Jadi apa namanya? Dari 1 tahun kita persembahkan terbaik di 10 hari ya untuk Betul, iya, insya Allah ibadah lah. Di itu. Jakarta pun bisa lah, teman-teman bisa melakukan. Ya, tapi tadi dedicated waktunya yang memang disiapkan. Karena sekarang banyak sekali masjid yang sudah menyiapkan fasilitas untuk itikaf ya. Bahkan mereka Hmm. melakukan registrasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi yang memang niat itikaf. Hmm. Ada beberapa masjid besar di Jakarta, ya saya juga pernah ikut beberapa tahun terakhir. Hmm. Dan seperti di dekat rumah saya di Masjid Atin gitu,
Hmm. Itu well organized banget bagaimana mereka melakukan itikaf dengan mencarikan Hmm. imam yang benar-benar sahdu banget gitu ya, nggak kalah dengan Masjid Haram. Lalu Hmm. mereka juga bisa mencarikan, membantu untuk sahur. Lalu Hmm. juga sudah pasti mereka bagi-bagi sahur juga, lalu Hmm. mengatur tempat tidur juga. Hmm. Jadi aulanya pun bisa dijadikan tempat tidur. Jadi mereka atur sedemikian rupa sehingga bagi yang mendaftar itu bisa mendapatkan pelayanan yang baik lah untuk bisa melakukan Hmm. itikaf dengan baik. Hmm. Ya, 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 ya. Di Bogor juga ada ya. Saya nggak paham kalau di Bogor. Tapi kalau di Jakarta, beberapa masjid besar mereka 10 hari terakhir memang well organized. Di Sunda Kelapa, Hmm. di Masjid Bank Indonesia, Masjid Atin, eh, mana ya? Pernah saya coba juga. Di Tebet itu Eh, juga ada di Tebet di. ada ya. Dan Hmm. itu luar biasa. Kayak Masjid Atin ini, Hmm. tiap tahun, itu 10 hari terakhir, itu yang datang Hmm. ribuan orang. Masa Allah. Sampai sampai kita ngelihatnya masjid itu kayak pasar malam kalau jam 1 pagi. Hmm. Dan begitu hidupnya tiap hari 10 hari terakhir. Hmm. Ya, 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 ya. Ini terus terang membuat saya agak merinding ini dengar sharing dari Kang Bang 10 ya, hari karena terakhir itu. Iya betul. Saya juga eh, baru tahu eh, apa namanya, seneng banget untuk ikut 10 hari terakhir itu ketika saya pindah ke Taman Mini ini di 2013. Jadi kebetulan hmm, rumah saya dekat sekali dengan Taman Mini dan Atin, dan hmm, saya mengundang teman-teman saya juga yang dari Bogor untuk datang ke Atin, hmm, hanya untuk itikaf bareng gitu. ya, ya, ya. Waktu sebelum COVID kita rajin lah, tiap tahun itu pasti ada lah. Saya Hmm, suka undang datang ke Atin, ketemuan langsung di sana. hmm, Terus di sana Atin karena halamannya luas, jadi ketika kita sahur kita bisa keluar gitu kan. hmm, Jadi nggak ngotor gitu. Jadi dari situ hmm, terasa banget, wah ternyata indah ya ternyata itikaf itu, dan kita hmm, dedikasikan 10 hari terakhir, 9 hari dalam satu hmm, tahun hidup kita untuk hmm, benar-benar istilahnya tahajud, tarawih bareng di sini. Dan biasanya pun saya itikaf itu memang pulang kantor ya. Jadi saya pasti nggak bakal ikut tarawih. hmm, Tarawih saya lakukan sendiri, tapi nanti saya akan ke masjid sekitar jam 12 malam. hmm, hmm. Ya, 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 ya. Ya, ya, ini bagus sekali buat teman-teman ya. Jadi tentang sharing bagaimana kita merencanakan untuk beribadah ya di bulan Ramadan ini, terutama di menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena tadi di awal kita sampaikan, jadikanlah ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Karena bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan ini sangat menyentuh karena sebagian dari kita mengambil cuti lebih karena untuk apa menyelesaikan apa menikmati Idul Fitri dan Lebaran gitu ya, bukan untuk mengambil cuti untuk beribadah di 10 hari terakhir gitu ya. Sehingga apa namanya suasana ibadah ini belum direncanakan dengan baik gitu ya. Dan ini sebuah sharing knowledge dari Kang Bambang yang luar biasa dan tentunya ini menjadi insight buat kita, apalagi kita di usia yang sudah jelita ya, jelang Hampir 50 lima tahun puluh. bagian besar ya kan. Tinggal waktu kita kalau kata Nabi umur umatku adalah antara 60 sampai 70 tahun. Mungkin bisa jadi kita hanya dikasih waktu bisa tinggal 10 tahun atau 20 tahun ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pengalaman yang luar biasa. Karena ini akan menjadi bukti yang tadi sampaikan juga yang ditanyakan oleh Kang Asik bahwa kita pernah melaksanakan ibadah dan kita pernah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kata Ustaz Romi tadi bersama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah Taala, dan mudah-mudahan ini sebagai hujah kita di hadapan Allah kelak di yaumil akhir bahwa kita bersama-sama untuk saling menguatkan keimanan takwa kita bersama-sama. Jazakumullah khairan kasiron saya ucapkan terutama buat Kang Bambang dan terutama spesial untuk Ustadz Romi, Kang Romi pada pagi hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah hadir bersama di PB 33 mengaji tangguh pada periode kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita bisa mudah-mudahan bisa bertemu di sesi yang akan datang. Kita akhiri bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.